Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk saudara-saudaraku semua. Pada kesempatan video saya kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai pompa air. Di sini saya ada pompa air standar merek Shimizu. Pompa air ini biasa dipakai di rumah tangga. Dalam keadaan normal, pompa air ini mampu menghisap di kedalaman sumur 9 meter sampai 12 meter. Kemudian di sini ada pompa air jenis semi jet pump merek Wasser. Sini ada pompa air jenis semi jet pump merek Wasser. Kemudian yang ketiga, ini ada pompa air jenis jet pump mereknya Excel. Pompa air ini punya dua lubang hisap dan lubang dorong. Ini pompa air jenis jet pump. Dalam keadaan normal, pompa air ini mampu menghisap di kedalaman sumur di atas 20 sampai 25 meter. Artinya di atas 25 meter. Nah, kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai apa fungsi seal dan impeller pada pompa air. Ini pompa air standar, sudah saya buka tutupnya. Kemudian kita lepas impellernya. Sealnya sudah kelihatan ada di belakang impeller. Nanti mengenai fungsi dan cara kerjanya kita jelaskan. Kemudian saya akan buka pompa air yang semi jet pump. Untuk diketahui bahwa pompa air semi jet pump dan pompa air jet pump ini cara kerjanya sama. Hanya yang membedakan adalah kemampuan hisap. Jadi nanti saya buka satu saja karena ini dengan yang ini cara kerjanya dan fungsi dari impeller dan sealnya itu sama. Saya buka dulu. Kunci 13. Nah, ini ruang hisapnya sudah saya lepas. Ini impellernya berbeda ya, impeller untuk jenis
semi jet pump dan jet pump itu berbeda dengan impeller yang jenis pompa standar. Kalau ini terbuat dari logam kuningan, kalau yang semi jet pump dan jet pump terbuat dari plastik mika ini. Untuk melepas impeller jenis ini ada baut di dalamnya, ini kita lepas dulu bautnya. Kita lepas dulu. Nah, tutup belakang kita buka dulu. Tahan dari kipas belakang, kemudian bautnya kita lepas. Bautnya sudah dilepas. Kemudian untuk melepas impeller jenis ini itu diusahakan jangan memakai obeng pipih atau obeng gepeng, jangan dicongkel seperti ini, karena ini resikonya akan bisa pecah ya, bisa pecah sehingga akhirnya tidak berfungsi. Sebetulnya untuk melepas impeller ini sangat mudah. Setelah baut penguncinya terlepas, kemudian pompa ini dihidupkan, nanti secara otomatis impeller ini akan keluar sendiri. Saya hidupkan seperti ini. Nah, ini udah kendor, sudah bisa dilepas. Nah, seperti itu. Ini ada sepinya. Seperti itu cara melepas impeller yang jenis ini. Jadi jangan sekali-kali dicongkel, karena ini pasti nanti akan berisiko pada saat impeller ini terlalu kencang, dipaksa memakai obeng akan bisa pecah, karena ini berbahan baku plastik mika. Nah, setelah impeller terlepas, kemudian ini sealnya udah kelihatan. Sealnya akan saya jelaskan apa fungsi seal pada pompa air dan bagaimana cara kerjanya. Saya lepas dulu baut penguncinya. Ring penahannya. Kemudian bisa kita keluarkan sealnya. Nah, di sini akan saya jelaskan fungsi daripada seal. Seal ini sebetulnya berfungsi sebagai pelindung, di mana pompa air ini kalau kita pahami bahwa punya dua ruangan, ruang penggerak dinamo dan ruang penghisap. Antara dua ruangan ini dihubungkan oleh rotor as.
sebagai pemutar impeller ini. Nah, lubang as ini pasti punya celah, sehingga kalau as ini berputar dan si impeller ini bergerak, itu nanti angin yang berasal dari leher mesin ini akan terhisap masuk, sehingga air yang kita hisap tidak akan bisa terhisap. Sehingga fungsi dari seal ini adalah melindungi celah as ini untuk tidak kemasukan angin dari belakang atau dari leher pompa. Di sini atau di belakang ini ada keramik. Di sini warnanya hitam. Tapi biasanya pada umumnya keramik yang di belakang warnanya putih seperti ini dan dibungkus dengan rumah karet. Di sini ada keramik, kemudian di sisinya ada rumah karet. Ini sudah menyatu, sudah rapat. Kemudian pada bagian seal di sini juga ada keramik, sehingga nantinya pada saat seal ini dimasukkan akan terjadi pertemuan seperti ini, keramik bertemu dengan keramik. Nah, di sini terjadi kerapatan. Kemudian pada saat as berputar, yang berputar adalah sealnya. Yang menyebabkan bocor adalah pada saat presisi lubang seal ini masuk ke dalam as ini kendor, sehingga potensi angin bisa masuk dari celah as masuk ke celah-celah lubang seal ini. Ini. Nah, setelah keramik yang ada di seal ketemu dengan keramik yang di belakang, ini terjadi kerapatan. Di sini juga, di bagian ini juga terjadi kerapatan. Disitulah tidak ada potensi angin yang masuk dari belakang atau dari leher mesin. Kemudian pada seal pompa air jenis ini, itu antara seal dan per, di dalam ada per, ini sudah jadi satu paket atau satu unit. Sedangkan pada pompa standar seperti ini, pompa Shimizu, Panasonic, Sanyo dan lain-lain, itu saya ambil contoh ini yang masih baru, itu terpisah-pisah. Ada ring keramik putihnya, kemudian ada sealnya, dan ada per, kemudian terakhir ring pengganjal. Per ini berfungsi untuk apa? Seperti ini juga. Per ini berfungsi untuk apa? Per ini adalah berfungsi pada saat seal ini terpasang ke dalam as. Masuk seperti ini misalnya. Seal ini terpasang ke dalam as, kemudian dikunci seperti tadi. Ada penguncinya. Per ini berfungsi untuk supaya permukaan keramik yang ada di seal ini selalu menekan terhadap permukaan keramik yang ada di belakang, sehingga tidak akan terjadi kebocoran. Kerusakan bisa terjadi atau kebocoran bisa terjadi apabila satu, lubang seal ini sudah terlalu lebar sehingga presisinya terhadap as kendor, atau per ini patah sehingga tekanan per ini terhadap permukaan keramik dengan keramik ini mengendor. Disitulah fungsi dan cara kerja seal pada pompa air. Kemudian sekarang fungsi dan cara kerja impeller. Kalau impeller jenis ini fungsinya sama dengan impeller jenis ini, sama-sama menghasilkan tenaga hisap, sama-sama menghasilkan tenaga hisap. Hanya yang membedakan cara kerjanya impeller ini adalah dia menghisap dari lubang ini, masuk ke sumur, kemudian air terhisap, kemudian melalui lubang ini dihisap oleh impeller ini. Hisap, kemudian hisapan dari air ini kemudian masuk ke celah-celah, keluar lewat samping.
sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang ya. Ada 6 lubang menghisap, kemudian dikeluarkan lewat samping, kemudian baru keluar lewat lubang pembuangan. Ini fungsi atau cara kerja impeller jenis ini. Nah, kerusakan impeller ini atau keausan ini akan terjadi bila mana salah satu ada kotoran masuk, kemudian tersumbat di lubang ini, sehingga air yang masuk melalui celah ini dan dikeluarkan ini ada sedikit hambatan. Itu satu. Lalu yang kedua, kepala impeller ini sudah aus atau sudah menipis, sehingga masuknya ke dalam lubang hisap ini rongganya terlalu lebar, celahnya terlalu lebar, sehingga kemampuan hisapnya pun berkurang, sehingga antara kepala impeller dengan rongga ini presisinya harus pas. Kalau kepala impellernya menipis kemudian masuk ke dalam rongga ini terlalu longgar, kekuatan hisapnya akan menurun. Kemudian yang berikutnya, seal ini sebetulnya cara kerjanya sama seperti tadi saya sampaikan, hanya saja ruangan seal untuk pompa air standar itu cenderung agak lebih dalam atau lebih cekung, sehingga kalau dijelaskan terlalu sulit untuk bisa digambarkan karena tidak bisa dilihat. Maka tadi saya memberi peragaan memakai pompa air semi jet pump karena ruangannya lebih luas dan gambarannya untuk bisa dipahami lebih mudah. Nah, sekarang tinggal cara kerja impeller jenis ini. Impeller jenis ini cara kerjanya adalah sama-sama menghisap, cuma hisapan ini akan terjadi bila mana perputaran impeller ini, kecepatan yang dihasilkan dari pergerakan dinamo ini, biasanya pompa-pompa air itu di sini ada petunjuk. Di sini ada petunjuk, tulisannya itu 2900 rpm, 2900 rotation per menit. Artinya pada saat mesin ini hidup, kecepatan putaran impeller ini yang di as ini, dia akan berputar sebanyak 2900 kali berputar dalam 1 menit untuk bisa menghasilkan kekuatan hisap. Nah, kecepatan inilah yang kemudian air yang ada di lubang hisap ini akan terhisap melalui celah ini, kemudian bergerak berputar masuk ke celah ini dan kemudian akan dibuang atau disalurkan ke keran-keran. Nah, kerusakan atau kelemahan impeller ini apabila terjadi kelainan, misalnya aliran airnya mengecil atau tidak mengalir sama sekali, itu apabila satu, ketebalan ini karena faktor pemakaian yang sudah lama, sehingga kadang-kadang ketebalan impeller ini akan semakin menipis, sehingga daya hisapnya berkurang, atau gigi-gigi impeller ini akan rontok. Saya ambil satu contoh. Nah, ini satu contoh. Ini mungkin karena faktor usia pakai yang terlalu lama sehingga impeller ini habis, atau juga mesin ini pernah kemasukan pasir sehingga gigi-gigi impeller ini terhantam oleh pasir-pasir sehingga hancur. Nah, demikian tadi penjelasan saya mengenai